Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video kali ini bersama saya Norma Kurniawati, peserta Latsar pada Pusat Bank KDO Delan Angkatan 15. Nah, pada video kali ini saya akan menyampaikan resume mengenai materi komitmen mutu yang telah dijelaskan oleh Ibu Hana. Nah, coba kita lihat dari arti komitmen dan mutu. Komitmen artinya adalah janji atau janji yang tidak hanya diungkapkan dengan kata-kata tapi juga dibuktikan dengan tindakan. Sedangkan mutu adalah kualitas yang memberikan hasil yang terbaik. Nah, jadi komitmen mutu adalah nilai yang harus kita pegang sebagai seorang calon ASN. Nah, dengan adanya komitmen mutu, kita mampu menilai berapa standar pelayanan yang harus kita berikan. Tentunya hal ini harus memberikan standar yang paling baik atau yang berkualitas. Nah, lalu bagaimana sih caranya agar kita mampu menetapkan atau mendapatkan komitmen mutu itu sendiri? Ternyata komitmen mutu memiliki 4 nilai, yaitu efektivitas, efisiensi, inovasi, dan mutu. Nah, dari mana kita bisa mempelajari ini semua? Dengan cara learning by doing. Nah, salah satu contoh yang disampaikan oleh Ibu Hana, kami diajak untuk menonton sebuah video mengenai seorang anak kecil beserta ibunya dan sebuah nanas gitu. Ada apa sih dengan nanas ini? Nah, pelajaran yang bisa kita ambil dari video tersebut adalah kita harus bisa menciptakan inovasi-inovasi yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi di lingkungan sekitar kita atau masalah yang terjadi pada diri kita. Nah, inovasi-inovasi tersebut akan membuat kita menjadi seseorang yang lebih bermanfaat. Nah, contoh, kita akan memiliki standar dalam hidup kita. Nah, standar itu adalah standar yang terbaik. Kemudian kita juga akan memiliki prinsip yang bisa kita gunakan sepanjang hayat hidup kita. Nah, lalu jika dihubungkan dengan ke pendidikan tinggi, nah misalnya saya sebagai seorang tenaga pendidik. Nah, mengapa komitmen mutu ini sangat penting dijaga? Karena dengan adanya komitmen mutu atau biasanya di tingkat prodi, jurusan, dibentuklah tim-tim atau gugus kendali mutu. Nah, dengan adanya gugus kendali mutu ini akan menjaga mutu dari seluruh aspek yang ada baik di tingkat prodi, jurusan maupun politeknik atau universitas. Nah, semisal coba kita lihat dari mahasiswa. Kenapa sih mahasiswa ini harus dijaga mutunya? Ya tadi, karena dengan mahasiswa yang memiliki mutu terbaik atau mutu yang telah ditetapkan, hasil yang output yang dihasilkan juga akan memberikan hasil yang bagus juga, baik itu untuk mahasiswa sendiri, untuk dosen, untuk jurusan, dan juga terutama untuk stakeholder. Nah, contoh, kita ambil satu contoh mahasiswa yang diberi pelatihan atau sertifikasi kompetensi keahlian. Nah, jika mahasiswa memiliki sertifikat keahlian tersebut, maka ini akan menaikkan standar dari individu masing-masing mahasiswa tersebut. Nah, jika standar dari lulusan mahasiswa ini sudah naik, otomatis dari prodi atau jurusan juga akan semakin terlihat baik. Selain itu, stakeholder juga akan mendapatkan calon-calon pekerja yang memiliki kualitas terbaik. Jadi, dengan menjaga komitmen mutu, semua aspek akan terus ditingkatkan. Nah, contoh lain peningkatan mutu ini sendiri bisa dilakukan terhadap dosen.
Misal di prodi mengadakan atau mendaftarkan dosen-dosen tersebut untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi. Apa sih tujuannya? Nah, setelah dosen ini memiliki kompetensi atau kemampuan yang bisa dipertanggungjawabkan, maka hasil dari pelatihan tersebut juga akan disampaikan kepada mahasiswa. Nah, kemudian di prodi atau jurusan juga mengadakan pertemuan-pertemuan dengan stakeholder atau pengguna dari lulusan-lulusan masing-masing prodi. Hal ini bertujuan untuk mengetahui seperti apa sih keinginan pasar atau seperti apa sih yang dibutuhkan pasar saat ini. Jadi prodi atau jurusan ini akan menghasilkan lulusan yang dapat memenuhi kualitas atau kebutuhan pasar itu sendiri. Tujuan dari komitmen mutu ini dengan adanya tim-tim penjaminan mutu tadi adalah untuk memberikan good service quality atau pelayanan yang terbaik yang sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan atau bahkan melebihi dari standar mutu yang telah ditetapkan. Lalu bagaimana caranya kita bisa menentukan standar ini sudah baik, standar ini belum baik? Yaitu tadi harus diperlukan evaluasi perbaikan berkelanjutan. Terus kita juga harus selalu up to date dengan apa yang dibutuhkan saat ini. Dan yang terpenting adalah kita bisa menciptakan ide-ide baru, ide-ide kreatif, unik, dan mampu diterapkan di lingkungan masing-masing. Nah, dengan kita menerapkan ide baru ini artinya kita membuat suatu inovasi atau gebrakan baru yang tujuannya adalah meningkatkan standar mutu dari prodi atau jurusan masing-masing. Lalu bagaimana cara kita bisa mendapatkan ide tersebut? Nah, biasanya ide ini memang muncul banyak itu secara tidak sengaja, atau ide ini lahir karena lingkungan, terus keterpaksaan, banyak macam-macam. Kita sebagai calon ASN harus pandai melihat sekeliling kita, melihat masalah-masalah yang ada. Nah, dari masalah-masalah tersebut kita mampu menyelesaikannya dengan membuat kegiatan-kegiatan atau membuat problem solving untuk mengatasi masalah tersebut. Dan yang terpenting harus diingat, problem solving yang kita buat tidak malah menimbulkan masalah lain, tapi harus mampu menyelesaikan masalah itu atau bahkan mendapatkan hasil yang lebih baik. Nah, jadi kesimpulan yang didapat dari mata pelatihan kali ini adalah kita harus selalu menjaga mutu, baik untuk diri kita masing-masing, untuk organisasi tempat kita bekerja seperti prodi, jurusan, dan juga lingkup yang lebih luas yaitu kampus, politeknik. Nah, dengan menjaga komitmen mutu ini kita akan memberikan standar yang tinggi. Jadi nilai yang kita berikan juga akan tinggi. Nah, dengan menciptakan standar yang tinggi ini, pihak lain atau orang-orang akan lebih percaya kepada kita. Nah, dengan kepercayaan inilah yang akan membuat kita menjadi lebih berkembang, lebih maju, dan lebih bermanfaat bagi seluruh orang atau seluruh aspek yang membutuhkan pelayanan dari kita. Nah, sekian video kali ini, semoga bisa bermanfaat.